Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Melanjutkan pembacaan tafsir Quran Al-Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita lanjut dalam surah yang kedua yaitu Al-Baqarah yang berarti sapi betina yang berjumlah 286 ayat. Kita lanjut ke ayat ke 6 hingga ke ayat ke-6 hingga ke sebentar, ayat ke-6 dan ayat ke-6 hingga 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebabun nuzul surah Al-Baqarah dari ayat ke-6 hingga ke-16. Ibnu Jarir menyampaikan dari Jarir Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Abi Krimah dari Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bahwa kedua ayat ya dari ayat 6 uh, dan ke-7 mengenai orang-orang Yahudi Madinah. Diketengahkan dari Robi bin Anas, tandanya dua buah ayat diturunkan tentang memerangi kaum sekutu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama halnya bagi mereka sampai dengan bagi mereka disediakan siksaan yang keras. Dan Allah Ta'ala berfirman dan jika mereka menemui orang-orang yang beriman wa idza laqu wa idza wa idza qila wa idza laqul ladzina amanu qalu. Nah, ini diketengahkan dari Al-Wahidi dan dari Sa'labi, dari jalur Muhammad bin Marwan dan Asudi As-Saghir, dari Al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas katanya, ayat ini diturunkan mengenai Abdullah bin Ubay dan konco-konconya. Ceritanya bahwa pada suatu hari mereka keluar, lalu ditemui segolongan sahabat Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, lihatlah bagaimana orang-orang bodoh itu kuusir dari kalian. Lalu ia maju ke muka dan menjabat tangan Abu Bakar seraya berkata, selamat untuk Siddiq penghulu Bani Tamim dan sesepuh agama Islam, pendamping Rasulullah di dalam gua dan telah membangkitkan membangkitkan harga dan hartanya untuk Rasulullah. Kemudian dijabatnya pula tangan Umar seraya katanya, selamat untuk penghulu Bani Adi bin Ka'ab Faruk yang perkasa atau Umar dalam agama Allah dan telah menyerahkan raga dan hartanya untuk Rasulullah. Selain itu disambut pula tangan Ali, selamat untuk saudara sepupu dan Rasulullah penghulu Bani Hashim dan selain Rasulullah. Kemudian mereka pun berpisah, maka kata Abdullah kepada anak buahnya, betapa pendapat kalian tentang perbuatan saya tadi. Nah, jika kalian menemui mereka, lakukanlah seperti yang saya tadi lakukan itu. Mereka memuji perbuatannya itu, sementara kaum muslim kembali kepada Nabi dan menceritakan peristiwa itu dan turunlah ayat ini ya, ayat yang ke tadi ayat ke 14. Isnad dari riwayat ini lemah sekali karena ada Sudi As-Suhir, seorang pembohong, dan demikian Al-Kalbi dan Abu Shalih adalah orang yang lemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, sawa'un 'alaihim a'anzartahum, sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan? Dibaca a'anzartahum, yakni dengan dua buah hamzah secara tegas. Dapat itu dibaca di kedua lembut menjadi alif hingga hanya tinggal satu hamzah saja yang dibaca panjang. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, atau tidak kamu beri peringatan mereka tidak juga akan beriman. Hal itu setelah diketahui Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu berharap mereka akan beriman. Inzar atau peringatan artinya pemberitahuan disertai dengan ancaman, disertai ancaman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati mereka, maksudnya menutup rapat hati mereka sehingga tak dapat dimasuki oleh kebaikan. Ala sawa ala sam'ihim, begitupun pendengaran mereka, maksudnya atau sumber-sumber pendengaran mereka dikunci sehingga mereka tidak boleh manfaat dari kebenaran yang diterima. Wa ala absarihim ghishawah, sedangkan penglihatan mereka ditutup dengan penutupan yang menutupi sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang besar, yang berat lagi tetap terhadap orang-orang mukmin diturunkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat maksudnya, atau karena hari itu adalah hari terakhir. Wa ma hum bimu'minin, dan padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Di sini ditekankan arti kata orang juga kata ganti yang disebutkan lafalnya yakni mereka. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, yakni berpura-pura beriman dan menyembunyikan kekafirannya guna melindungi diri mereka dan dari hukum-hukum duniawi. Wa ma yajhadu illa anfusahum, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri karena berencana tipu daya itu akan kembali menimpa kalian sendiri di dunia. Rahasia mereka akan ketahuan juga dibuka oleh Allah kepada nabinya, sedangkan di akhirat mereka akan menerima hukuman setimpal. Wa ma yash'uruna, tetapi mereka tidak menyadari, tidak menginsafi bahwa tipu daya itu menimpa diri mereka sendiri. Mukhadah atau tipu-tipu, yukhadi'un tadi. Di sini muncul dari satu pihak. Jadi bukan berserikat dalam dua belah pihak. Contoh lainnya adalah mu'aqabatul lis, yang berarti menghukum pencuri. Menyebutkan Allah di sana merupakan satu gaya bahasa saja. Menurut satu qiraat tidak mencantum tahu wa ma yash'urun, tapi wa ma yakhda'un, tapi mereka tidak berhasil menipu. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaktibun. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit berupa keraguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit dan lemahnya hati mereka. Fazadahumullahu marada, lalu ditambah Allah lalu ditambah Allah penyakit mereka dan menurunkan Al-Quran yang mereka ingkari. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka sikap yang sedih menyakitkan, wama bima kanu yakdzibun, disebabkan kedustaan mereka. Yakdzibun dibaca tasdid yang artinya amat mendustakan. Ya, ini terhadap Nabi Allah, dan tanpa tasdid
yakdzibun, yang berarti berdusta, yakni dengan mengakui beriman padahal tidak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang munafik tadi, la tufsidu fil ardi, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, yakni kekafiran dan menyimpang dari keimanan. Qalu a innama nahnu muslihun, jawab mereka, sungguhnya kami berbuat baik dan tidak menjumpai pada perbuatan kami hal-hal yang menjurus pada kebinasaan. Maka Allah Ta'ala berfirman sebagai sanggahan dan ucapan mereka itu. Ya, di ayat berikutnya, ala innahum humul muslimuna walakin la yash'urun. Ala, ingatlah seruan untuk membangkitkan perhatian. Innahum humul muslimuna walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar akan kenyataannya. Wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain beriman, yakni sebagaimana berimannya para sahabat. Qalu anu'minu kama amana subaha, jawab mereka, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang yang bodoh, artinya kami tak akan melakukan hal seperti itu. Ala innahum humul sujuna walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka lah orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu akan hal itu. Wa idza wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqu, dan jika mereka berjumpa, asal laqiyu lalu domah pada ya dibuang karena beratnya pada lidah berikutnya, yaitu sendiri karena temunya dalam keadaan suku dan waw sehingga menjadi laku. Alladzina amanu qalu amanna wa idza khalau. Dengan beriman mereka berkata, katakanlah beriman. Dan apabila mereka terpisah dari orang yang beriman, kembali ke teman-teman yang kurang baik, orang yang beriman kembali ila syayatinihim kepada setan mereka, maksudnya pemimpin mereka. Qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Kata mereka, sungguhnya kami bersama kamu. Maksudnya pendirian. Sependirian dengan kamu, sependirian dengan kamu dalam keagamaan. Inna nahnu mustahzi'un. Kami hanya berolok-olok dengan berpura-pura beriman. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang memperolok-olok mereka. Artinya membalas olok-olokan itu dengan memperolok-olok mereka pula. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka terperdaya fi tughyanihim dalam kesesatan mereka, yakni melanggar batas disebabkan kekafiran. Ya'mahun, terombang-ambing dalam keadaan bingung tanpa tujuan dan atau pegangan. Ulaika ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dan petunjuk. Artinya mengambil kesesatan sebagai pengganti petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, baik sebaliknya mereka rugi karena membawa mereka ke dalam neraka yang tempat kediamannya untuk selama-lamanya. Wa makanu muhtadin, dan tidak pula mereka mendapat petunjuk disebabkan perbuatan mereka itu. Kurang lebih yang maaf, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.